Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan susunan anggota Fadila Amatul Wahid, Felipe Armando Siboro, Ingrid Cynthia Arsy, dan Zahwa Alia Maesaroh. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Kusumadi Pujusewojo mengemukakan bahwa hukum administrasi negara meliputi keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasaan itu seharusnya berperilaku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Hukum administrasi negara secara garis besar mengatur hal-hal antara lain perbuatan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang publik, kewenangan pemerintahan dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut, di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, sehingga diatur pula tentang perbuatan dan penggunaan instrumen hukum. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah itu, dan penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Tujuan dari hukum administrasi negara, di antara lain, memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara dan memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Lalu, mengapa hukum administrasi negara itu diperlukan? Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Terdapat bidang-bidang hukum yang terletak dalam hukum administrasi negara seperti hukum pidana yang berisi norma-norma yang begitu penting atau esensial bagi kehidupan masyarakat, kemudian hukum privat yang berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikular. Jadi, hukum administrasi negara dianggap perlu sebagai hukum yang terletak di antara hukum privat dan hukum pidana atau publik, sehingga hukum ini juga terkadang disebut dengan hukum antara. Sumber hukum administrasi negara diantaranya yang pertama, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 2, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Sumber hukum selanjutnya yaitu doktrin. Doktrin adalah ajaran hukum oleh para yuris yang berpengaruh. Keberadaan pendapat para yuris yang berpengaruh memiliki posisi strategis dalam bidang keilmuan dan aplikasi hukum, karena teori-teori yang dicetuskan menjadi sumber inspirasi bagi para pembentuk undang-undang dan putusan para hakim, karena bukan merupakan sumber langsung bagi keputusan hakim, melainkan membantu hakim dalam mengambil keputusan. Sumber hukum yang selanjutnya yaitu praktek administrasi negara atau hukum tidak tertulis. Undang-undang tidak akan mampu dan tidak mungkin mencakup semua persoalan yang dihadapi oleh administrasi negara.
Oleh karena itu, administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi. Jadi, hukum tidak tertulis lahir dari tindakan administrasi negara yang dapat menjadi sumber hukum dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi negara. Sumber selanjutnya yaitu jurisprudensi. Dalam pengertian teknis, jurisprudensi itu dimaksudkan sebagai putusan badan peradilan atau hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya, sehingga karenanya dapat disebut pula sebagai hukum ciptaan hakim atau peradilan. Contoh kasus hukum administrasi negara yang terjadi di Indonesia yaitu kasus dugaan pelecehan seksual Rizky Amelia, kemudian kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, kemudian contoh kasus hukum administrasi negara pemerintah Kota Jakarta Barat, kasus kejadian membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Dalam kasus ini, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yakni terdapat pelanggaran mengenai garis sepadan sungai. Dan contoh yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf. Mungkin cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.